Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan taufiknya. Kita masih diberi nikmat, ya, tak henti-hentinya nikmat yang kita rasakan setiap hari, dari hari ke hari, dari detik ke detik. Terutama pada hari ini, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama, walaupun lewat room, Zoom meeting, ya, dalam rangka mengikuti perkuliahan pekan ke-9 ilmu dakwah kelas B2. Yang jadwal di Kalam itu hari Rabu ya, tapi kita sudah pindahkan, disepakati di hari Senin ini jam 10. Baiklah Anda, rupanya kelas C2 tidak bisa bergabung karena ada kuliahnya yang masuk pada hari ini di jam yang sama. Baiklah, Ibu mau tanya bagaimana ujian kegiatan MIT-nya sudah selesai? Sudah, Bunda. Sudah semua. Jadi sudah dibuat naskah dakwahnya dan juga sudah memilih kisah. Iya, Iya, sudah. Bunda, sudah. Sudah dikirim ke Kalam semuanya? Sudah, Bunda. Oke, baik. Berarti yang dikirim langsung filenya ya, langsung file PPT-nya atau video? Bukan video ya, belum ada link Bunda. atau link Google Drive. Ya? Kayaknya teman-teman di link Google Drive, tapi kemarin saya salah. Bunda, saya kirim langsung filenya di Kalam. Oh gitu. Jadi tidak apa-apa, link Google Drive yang terkirim di Kalam tetap tolong dikirim juga di grup ya. Ya, jadi masukkan dulu di link Google Drive supaya aman ya. Supaya aman, jadi walaupun misalnya ada gangguan di media, insya Allah tetap aman. Masukkan dulu semua di link Google Drive-nya, baru kirim ke grup. Tapi pastikan bisa diakses oleh semua orang ya. Karena biasa itu tidak tersetting langsung untuk bisa diakses. Harus disetting ulang dulu supaya bisa diakses oleh semua orang. Karena kalau tidak, Ibu tidak bisa buka. Jadi supaya Ibu bisa buka, di setting dulu supaya Ibu bisa buka ya. Oke, kemudian karena ini nantinya tugas-tugas meja itu Ibu akan kumpulkan semua ya, sebagaimana rencana Ibu akan membuat satu kumpulan ya, kumpulan naskah dakwah dan sekaligus kisah khusus mata kuliah ilmu dakwah. Oleh karena itu, jadi harap ada berapa peserta? Ada 13 ya, berapa ya? Nggak sampai 20 kan? Tolong dikirim bersama linknya, link Google Drive-nya ya, dikirim ke grup supaya Ibu cepat membukanya. Oke, semoga semuanya sudah mengirimnya ya. Kalau ketua kelas, siapa lagi namanya ketua kelas? Dian, Bunda, Dian. Belum datang ya? Belum ada. Wakilnya siapa? Iya. Wakil sudah ada? Sudah ada yang ditunjuk Saya, wakil? Bunda. Oh, Putri Aulia, Fatimah. Oke. Iya. Jadi ketua dan wakil ya, karena ketua tidak ada wakilnya, Ibu minta tolong dipantau dulu semua tugas kegiatan MIT-nya
ya dari semua temannya. Tolong disuruh kirim, diingatkan disuruh kirim semua ke grup link Google Drive-nya ya. Dan pastikan Google Drive-nya itu bisa dibuka, bisa diakses oleh semua orang. Jadi tes dulu. Kalau tidak bisa, tolong diminta kepada yang bersangkutan untuk men-setting kembali agar bisa dibuka oleh semua orang. Ya, oke, Putri. Iya Bunda. Ya, Ibu minta tolong ya. Jadi dibantu Ibu karena akan saya berusaha untuk mengedit menjadikan satu kumpulan kemudian kita bukukan ya supaya ada kenang-kenangan juga buat kalian hasil karya kalian ya dan semua nanti tetap terpasang namanya sebagai penulis naskah ya, penulis naskah masing-masing. Baik, untuk hari ini ada topik yang Ibu kirim tentang referensi dalil-dalil dakwah ya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan dakwah. Apakah itu berkaitan dengan substansi isinya, ataukah berkaitan dengan metode dakwahnya, ataukah berkaitan dengan media dakwahnya. Itu tergantung ayat yang dikandung. Dan ayat-ayat tersebut ada beberapa, ada cukup banyak. Di sini ada berapa kelompok? Wakil ketua kelas, ada berapa kelompok yang terbentuk? Kemarin kalau enggak salah Bunda 5 atau 6, agak lupa juga Bunda. 5 atau 6 ya. Oke, jadi nanti jadi kalian sebentar bisa menyimak itu karena berupa video ya. Jadi ada berapa ayat yang terkirim di dalam video itu. Kalian bisa menyimak setelah kita pertemuan Zoom ini. Itu nanti ada berapa ayat di situ, tolong nanti ketua atau bersama dengan wakil ketua kelas silakan dibagi rata sesuai dengan jumlah kelompok. Jadi kalau kelompoknya ada 5, jumlah ayat yang ada di sana ada berapa? Kira lebih 10 itu, kalau tidak salah lebih 10. Mungkin berapa ya, saya lupa 15 atau 16. Nanti Putri bantu dilihat ya, ada berapa ayat. Itu dibagi jadi mungkin satu kelompok ada 4-5 ayat. Itu nanti akan dibahas secara per kelompok. Oke, dibahas secara per kelompok. Dan insya Allah kita mulai pekan depan diskusi kelompok. Ya. Baik Bunda. Ya, baik. Jadi usahakan di pekan ini sudah terbagi topik-topik. Jadi caranya membagi misalnya kelompok 1. Bagilah ayat 1, ayat 2, ayat 3 surah, karena ada nama surahnya juga ya. Surah sekian, ayat sekian, kemudian surah sekian lagi, ayat sekian. Jadi dibagi per kelompok, dibagi habis mungkin kalau ada 17, kan saya lupa ada 17. Kalau misalnya ada 17 ayat, dibagi menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok, ya berarti berapa ya? 3 kali 6, 4, ya mungkin 3 ayat saja per kelompok. Kalau hanya 5 kelompok berarti 5 kali, ada yang 5, ada yang 4 ya. Ada yang 5 ayat, ada yang 4 ayat. Nah, nanti itu cara kerjanya adalah masing-masing ayat itu ditulis ya ayatnya atau dipindahkan masuk ke PowerPoint. Masing-masing kelompok dipindahkan masuk ke PowerPoint-nya. Kemudian ditulis artinya apa.
setelah ditulis artinya, dijelaskan lagi kandungannya apa. Ya. Jadi setiap ayat ditulis Arab, ditulis ayatnya dalam bahasa Arab, bisa di-copy, bisa tidak ditulis, di-copy saja, pindahkan ke PowerPoint. Kemudian dimasukkan juga artinya, setelah itu kandungannya. Apa kandungan dari ayat tersebut? Kemudian terkait dengan ilmu dakwah, unsur apa yang terdapat di dalam ayat tersebut? Apakah unsur tentang substansi isi, menyangkut isi, atau pesan tentang metodenya, atau mungkin pesan tentang media. Ya, jadi diberikan keterangan setelah diberikan arti, kandungan, kemudian terakhir keterangannya. Silahkan dikomentari relevansinya dengan materi dakwah itu, pesan yang terkandung di situ, apakah pesan tentang bagaimana isi dari dakwah, atau bagaimana metode tentang dakwah, atau bagaimana bagaimana media dakwah, ya. Tergantung apa makna dan kandungannya. Nanti itu berupa kesimpulan yang terkait dengan media dakwah. Nah, jadi hikmah dan pesan, ya. Jadi hikmah dan pesan dari isi kandungan ayat tersebut, dari sekian ayat, misalnya ayat pertama memberikan pesan metode, ya, dan tunjukkan indikatornya apa. Tunjukkan indikator yang memberikan kesan bahwa itu adalah metode. Ya, jadi keluarkan itu indikatornya sebagai tanda yang menunjukkan itu adalah masuk bagian metode. Kemudian ayat berikutnya juga pesan apa yang diberikan, ya. Jadi hikmah dulu, setelah hikmah berikan pesan apa yang diberikan terkait dengan materi dakwah, apakah pesan tentang materinya, isi materi, atau pesan tentang media atau metode, ya. Karena kita ini belajar dakwah, kita mau tahu bagaimana metode, ya, metode atau strategi dakwah. Kemudian bagaimana isi, ya, isi materinya atau topik-topiknya, materialnya, menyangkut apa, membahas tentang apa, itu yang dimaksud dengan isi materi dakwah. Kemudian media, ya. Jadi media apa yang digunakan? Apakah media lisan atau media tulis, ya? Media lisan atau media tulis. Kemudian kalau lisan itu bersifat apa? Apakah lisan bersifat apakah lisan bersifat face to face atau bersifat forum, ya. Itu tergantung nanti bagaimana menganalisis isi daripada ayat tersebut. Bisa dipaham, ya. Jadi silakan sebentar disimak. Kemudian jika ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat grup, ya. Pertanyakan lewat grup. Mudah-mudahan Ibu lihat apa ada yang bertanya atau tidak. Kalaupun misalnya Ibu tidak sempat buka atau Ibu lupa karena kesibukan, boleh kalian telepon, ya. Boleh di telepon atau japri bahwa ada pertanyaan di grup Ibu, ya. Sampaikan seperti itu. Kemudian pekan depan dimulai dari kelompok 1, ya. Jadi penampilan diskusi mulai minggu depan kelompok 1 dan lewat Zoom juga. Dan siapa yang bertugas sebagai pemaparan materi atau presentase, maka kelompok tersebut yang mengirim link Zoom-nya supaya bisa langsung jadi host juga, ya. Paham, ya?
Jadi tolong disampaikan setelah selesai pembagian topiknya, pembagian materinya kepada setiap kelompok, ditulis, dibagi lewat grup ya, disampaikan di grup supaya langsung peserta anggotanya bisa langsung melihat bahwa dia mendapatkan tugas dalam ayat apa. Kemudian setelah itu apa pesan Ibu di hari ini tentang kaitannya dengan materi tersebut dan tugas minggu depan. Silakan ketua atau wakil yang sempat hadir pada hari ini bantu Ibu sampaikan lewat grup, karena siapa tahu Ibu lupa ya. Karena sebentar ini Ibu langsung ke kampus dan di kampus ada tugas lagi, siapa tahu padat kegiatan di kampus sehingga saya lupa untuk menyampaikan di grup. Begitu ya, Putri? Iya, Bunda. Ya, baik. Oke, apakah ada kendala yang dialami pada saat mengerjakan kegiatan ujian MIT-nya yang lalu? Tidak ada? Aman? Lancar? Alhamdulillah aman, Bunda. Alhamdulillah aman dan lancar ya. Syukurlah kalau begitu. Berarti tinggal Ibu mau lihat nanti semuanya hasil pekerjaannya. Mudah-mudahan artinya tidak banyak yang diedit ya. Yang penting mengikuti struktur isi dakwah, dimulai dari salam, pembukaan, isi, dalil-dalil, pendukung, penutup, kemudian salam. Ya, seperti itu. Dan apa yang kalian buat naskah ini itu nanti di akhir ya. Di akhir nanti kalian membawakan secara lisan. Oke, jadi Anda nanti praktek. Itulah finalnya. Jadi ujian finalnya praktek. Ya, ujian finalnya praktek. Jadi ada dua prakteknya. Pertama membawakan dakwah sesuai judul masing-masing. Yang kedua membawakan kisah, ya, membawakan kisah. Jadi kisahnya itu bersifat kalian bercerita, ya. Apa namanya itu? Jadi kalian bercerita disertai dengan mimik sesuai dengan isi cerita ya. Jadi ada intonasi tentang isi cerita. Dan itu silahkan direkam video. Silahkan direkam video masing-masing. Dan seperti pada tugas Meet ini masukkan dalam link Google Drive. Ya. Dibuat terpisah video kisahnya dengan video ceramahnya. Dan pada saat video dakwahnya itu nanti silahkan membawakannya kalau boleh utuh terlihat satu body. Saya bisa utuh terlihat satu body, jadi ibarat Anda itu menghadapi audiens. Jadi tidak seperti Zoom ini kita hanya kelihatan setengah badan saja. Ya. Jadi kalau bisa poinnya akan jauh lebih bagus, ya. Poinnya akan jauh lebih bagus kalau terlihat lebih banyak karena akan mau dilihat gesturnya. Jadi bukan cuma suaranya, mimiknya, tetapi gestur Anda akan dilihat ketika berdakwah bagaimana. Nah, kalau hanya setengah badan, maka tidak kelihatan tangannya bagaimana, ya, posisi tubuhnya bagaimana. Itu akan menjadi penilaian semua. Yang penting suara juga harus jelas. Ya, suara harus jelas, wajah terlihat dengan jelas, mimik, kemudian gestur tubuhnya juga. Oke,
Ya, jadi yang hadir pada hari ini sudah tahu dan sudah bisa latihan-latihan dari sekarang. Sudah bisa latihan-latihan dari sekarang. Dan ketika sudah fasih, sudah bagus, silahkan direkam. Nah, kalau apa namanya, tapi pastikan suaranya jelas ya. Kalau kelihatan satu tubuh, gestur tubuh berarti sedikit agak jauh dari HP-nya atau dari laptopnya, tetapi bagaimana caranya suara tertangkap dengan jelas. Jadi mungkin butuh apa ya, headset ya. Mungkin butuh headset supaya suaranya langsung masuk di mikrofon yang nyambung dengan HP atau laptop. Mungkin seperti itu. Ya, jadi tes dulu, kemudian dengarkan hasilnya. Oh, berarti sudah bagus. Nah, sudah bagus, silahkan lanjut. Mungkin seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas-tugasnya? Saya ingin Iya, bertanya Bunda tapi silakan. Bunda, jadi ini nanti naskah dakwahnya kita buat baru lagi. Itu saja, itu yang kamu sudah buat, itu yang kamu praktekkan. Yang di Meet ya. Nah, kan sudah ada naskah tertulisnya yang dikirim sebagai Meet, ujian Meet-nya. Nah, nanti pada saat final itu dipraktekkan, langsung didakwahkan secara lisan. Kalau yang Meet tertulis, ya, kisahnya juga tertulis. Nah, nanti pada saat final itu prakteknya. Anda praktekkan langsung apa yang Anda tulis. Tapi kalau misalnya ada yang mau ganti judul, oke, boleh-boleh saja. Tapi tetap masukkan juga naskahnya. Ya. Jadi kalau ada yang misalnya mau ganti judul, boleh. Tapi masukkan juga naskahnya. Paham ya? Paham, Bunda. Ya, Paham, Bunda. baik. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian dari sekarang sudah bisa latihan, ya. Karena finalnya itu nanti mungkin pada bulan 5 ya. Pada bulan Mei. Jadi insya Allah mungkin bulan Mei kita ujian final. Nah, itulah yang menjadi finalnya adalah praktek dakwah dan praktek membaca kisah. Kalau tidak dihafal kisahnya boleh dibaca, tetapi baca dengan mimik, intonasi. Bagaimana cara bercerita itu, menyampaikan cerita dengan bagus, nyampe, ya. Kesannya tidak terburu-buru, kesannya tidak sekedar membaca berita, ya, tetapi bagaimana menampilkan kisah. Ya, kalau kisahnya, intonasinya itu berarti butuh mimik dan intonasi. Ya. Oke, jadi saya kira itu yang perlu Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa pembagian materinya setiap kelompok, ya. Yang hadir di sini ada kelompok 3, kelompok 2, kalau kelompok 1 enggak ada ya? Safwan kelompok berapa? Nurbaya juga kelompok berapa? Ditulis nomor kelompoknya. Rahma kelompok berapa? Ditulis nomor kelompoknya. Fajrianti kelompok berapa? Silakan ditulis nomor kelompok. Ya, supaya terlihat yang hadir kelompok ini yang kelihatan baru kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 belum ada ya. Padahal yang akan tampil nanti pekan depan adalah kelompok 1. Tapi siap saja kelompok 1 dan 2 ya. Kalaupun misalnya kelompok 1 tidak hadir pada saat pekan depan, maka di-handle oleh kelompok 2. Jadi siap-siap saja kelompok 2.
Tapi yang diberikan tugas adalah kelompok 1 dulu. Jadi tugas kelompok 1 pekan depan. Oleh karena itu kalau bisa hari ini juga wakil ketua kalau ketuanya belum datang atau kerjasama saja saling membantu membagikan materi tentang yang ada di video dibagi ke setiap kelompok, dibagi rata ya, bagi rata ayatnya. Oke, ini Safwan, kelompok berapa Safwan? Halo? Safwan Batari, dengar suara saya? Nurbaya Salaputa. Nurbaya, dengar suara Ibu? Halo? Tapi Bunda sepertinya Safwan Batari salah kelas karena dari Oh, kelas C2. oh begitu. Dari kelas berapa? C? C2. Oh, C2. Oh, enggak. Sebenarnya enggak salah kelas. Memang sebenarnya Ibu suruh bergabung ya. Bergabung di B2. Tapi tadi saya enggak kirim link, jadi dia lihat link di mana ya. Enggak apa-apa, yang penting tulis nama kelasnya. Kalau yang dari kelas C2, silakan tulis C2. Nurbaya, karena tadi Ibu tanya di kelas B2, di C2 katanya ada kuliah. Jadi oke lah, kalau nggak ada kuliah berarti nggak sempat masuk. Tapi rupanya ada yang sempat masuk, nggak apa-apa. Karena sama tugasnya juga nanti akan diskusi juga pada pekan depan. Sahwan, Nurbaya, Rahma, apakah kalian semua dari C2? Karena Ibu nggak hafal ya. Nggak hafal semua nama-nama kalian yang di kelas C2 dengan B2. B2 itu Nurbaya, Bunda, sama Rahma. Oh iya, B2 sama Rahma. Tapi kelompoknya kelompok berapa? Nurbaya bisa nggak bersuara? Rahma? Rahma kelompok berapa? Mungkin lagi gangguan ini mikrofonnya. Kalau Nurbaya lagi termute tuh. Ya, oke. Yang penting ini baru 8 orang yang hari itu pun ada dari kelas C2 ya. Oke, jadi tolong perpanjangan tangan dari perpanjangan informasi ketua dan wakil ketua kelas disampaikan kepada teman-temannya di grup ya bahwa pekan depan ada diskusi kelompok dan sesuai dengan materi yang dibagikan. Dan menurut urutan kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau sekiranya ada kelompok yang tidak hadir, maka siap kelompok berikutnya ya. Jadi usahakan jangan ada yang ada tidak terbagi ya. Karena kapan misalnya diberikan waktu untuk kelompok yang bersangkutan tapi tidak hadir, maka itu berkurang poinnya. Berkurang poin untuk kelompok tersebut. Ada yang mengganti atau tidak ada yang mengganti, tetap itu merupakan poin catatan bagi kelompok tersebut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas, sudah paham tentang tugas finalnya nanti? Jadi kalian bisa kesempatan nanti pada masa libur, silakan latihan. Ya, latihan membawakan dakwahnya dengan baik. Dan posisinya ketika direkam, usahakan bisa kelihatan postur tubuhnya. Karena itu akan dilihat gestur. Dan materi yang kalian mau bawakan nanti itu adalah bagaimana mengkaji ayat, ya, ayat-ayat dakwah, mengkaji ayat-ayat dakwah. Jadi
Di samping praktek, ya, tugas praktek juga memahami ayat-ayat pendukung tentang dakwah. Itu semuanya dalam satu video, itu semuanya adalah ayat-ayat tentang dakwah. Dan itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin itu mewakili ya, mewakili. Mungkin masih ada yang belum tercover, tapi sudah mewakili secara representatif ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin masih ada yang belum tercover. Tetapi paling tidak sudah ada dan belajar mengkaji. Ya, belajar mengkaji. Jadi ditulis dulu, dimasukkan dulu artinya, setelah ayatnya, dimasukkan artinya, kemudian dikupas kandungannya. Kupas kandungan dari makna ayat tersebut. Setelah itu, apa hikmah dan pesan yang dikandung dari ayat tersebut. Pesannya terutama terkait dengan mata kuliah kita tentang dakwah. Apakah pesan yang dimaksud di dalam itu terkait dengan isi materi atau terkait dengan metode dan strategi atau terkait dengan media dakwah atau gaya berbicara, gaya dakwah, ya. Itu tergantung dari bunyi ayatnya, isi daripada ayat tersebut. Kemudian diusahakan setiap kelompok membacakan nanti ayatnya. Jadi pada saat presentasi bacakan ayatnya dengan baik dan sesuai makhraj, ya. Jadi latihan juga membaca ayat dengan jelas, benar, sesuai makhrajnya. Ya. Jadi kesempatan latihan selama sepekan, terutama kelompok 1, mengambil misalnya ayat yang 3 atau 4 ayat yang sudah diberikan, silahkan dipahami cara membaca ayat tersebut. Karena itu kan ayat Al-Quran. Ya, jadi itu juga kefasihan di dalam melafalkan ayat-ayat. Ya. Latihan membaca dengan baik dan benar. Ya. Jadi latihan membaca dengan baik dan benar itu adalah bagian daripada proses penilaian, ya. Kemudian pembagian tugas di dalam mengerjakan tugasnya ini, di dalam mengerjakan tugas kelompok, ada berapa anggota kelompok? Berikanlah semua anggota peran di dalam bekerja. Ya, jadi semua punya peran di dalam bekerja sampai selesai tugas membuat PowerPoint-nya, ya. Jadi tugas membuat PowerPoint-nya selesai dan dikerjakan bersama dengan anggota tim. Jangan hanya satu orang saja yang berbuat, tetapi semua. Dan tidak ada alasan bahwa yang pegang adalah ketua, ketuanya tidak hadir.